Pengumuman jadwal SKD kedinasan sudah keluar. Kalian masih bingung mau belajar dari mana? Belajar dari video ini dulu. Hai pejuang kedinasan 2025. Saya Kak Iban, alumni Sekolah Kedinasan IPDN, yang sekarang bertugas di instansi penerimaan TISN. Di seri part 1 ini, kita akan belajar soal SKD level 1 yang wajib kamu kuasai. Dengan menguasai soal level 1 ini, kamu akan bisa untuk mengerjakan soal-soal di level selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan share kepada teman seperjuanganmu dan subscribe channel zonafokus.id agar tidak ketinggalan video part selanjutnya. Oke, yuk kita mulai. Soal nomor 66. Anda baru saja dipindahkan ke departemen yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula dari bidang keahlian dan sikap. Yang paling tepat adalah yang A menolak tugas baru karena Anda lebih nyaman dengan bidang lama. Salah. Yang B menerima tugas baru dan belajar sebanyak mungkin untuk menghadapinya. Bisa kita cawang. Yang C meminta atasan untuk kembali ke departemen lama karena Anda merasa tidak siap. Salah, karena di sini ada tidak siapnya. Yang D menghindari tugas baru dan mencari cara untuk kembali ke bidang yang sama. Menghindari tugas, salah. Yang E menyampaikan ketidaknyamanan kepada atasan dan meminta solusi lain. Bisa kita cawang. Oke, ada dua yang dicawang kita. Yang B menerima tugas baru dan belajar sebanyak mungkin untuk menghadapinya. Jawabannya adalah yang B, karena yang B itu mencerminkan kita yang mampu untuk beradaptasi. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 67. Anda mendapatkan tugas bekerja dalam tim yang memiliki budaya kerja yang berbeda dengan budaya kerja Anda sendiri. Sikap yang paling tepat adalah yang A menolak untuk berinteraksi dengan anggota tim lainnya karena perbedaan budaya. Salah. Sini ada kata menolak. Yang B mengkritik budaya kerja tim tersebut secara terbuka di depan anggota tim lainnya. Salah juga. Yang C berusaha untuk memahami dan menghormati budaya kerja tim tersebut. Kita bisa cawang. Yang D meminta untuk pindah ke tim lain yang memiliki budaya. Meminta, salah. Yang E mengabaikan budaya kerja tim tersebut dan melakukan pekerjaan sendiri, salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 68. Anda ditugaskan untuk mengelola dana proyek yang besar dan menemukan kesalahan kecil dalam pengelolaan anggaran. Sikap yang paling tepat adalah yang A mengabaikan kesalahan tersebut karena tidak signifikan secara finansial, salah. Yang B melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan atau pihak yang berwenang, kita keep. Yang C membiarkan kesalahan tersebut dan mencari cara untuk mengaturnya di kemudian hari. Salah. Yang D menggunakan kesalahan tersebut untuk keuntungan pribadi, juga salah. Yang E menghindari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain atas kesalahan tersebut, salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 69. Ketika Anda melihat adanya proses kerja yang bisa ditingkatkan di departemen Anda, sikap yang paling tepat adalah yang A menunggu perintah atasan untuk melakukan perubahan. Kita keep. Yang B membuat proposal perbaikan dan mempresentasikan kepada atasan. Benar. Yang C melakukan perubahan tanpa memberitahu siapapun, salah. Yang D menghindari tanggung jawab dan membiarkan proses berjalan seperti biasanya, salah. Yang E meminta atasan untuk menunjuk orang lain untuk mengatasi masalah tersebut, juga salah. Jadi jawabannya antara A dan B. Yang A menunggu perintah atasan untuk melakukan perubahan. Yang B membuat proposal perbaikan dan mempresentasikannya kepada atasan. Jawabannya adalah yang B. Kita minum dulu. Minum izin water. Jangan lupa minum, guys. Soal nomor 70. Anda adalah pemimpin tim proyek dan proyek tersebut mengalami penundaan besar yang membutuhkan pekerjaan tambahan. Sikap yang paling tepat adalah yang A menyerahkan tanggung jawab tambahan kepada anggota tim yang kurang sibuk, salah. Yang B mengarahkan tim untuk bekerja lembur tanpa memberi mereka kompensasi tambahan, salah. Yang C meminta bantuan dari tim proyek lain untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan, salah.
Yang D mengorbankan waktu dan upaya pribadi untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Kita keep. Yang E meminta ke klien untuk menunda tenggat waktu proyek untuk mengurangi tekanan. Salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 71. Anda adalah bagian dari tim yang bekerja pada proyek krusial yang mengalami kekurangan anggaran. Sikap yang paling tepat adalah yang A menyimpan informasi tentang kekurangan anggaran untuk menghindari kepanikan di tim. Salah. Yang B menyampaikan kekhawatiran Anda kepada atasan dan mencari solusi bersama. Kita keep. Yang C mengalihkan tanggung jawab untuk menangani anggaran kepada orang lain. Salah. Yang D mencari sponsor tambahan untuk menutupi kekurangan anggaran. Salah. Yang E menarik diri dari proyek untuk menghindari konsekuensi keuangan. Salah. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 72. Anda baru saja dipindahkan ke departemen yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula dari bidang keahlian, dan sikap yang paling tepat adalah menolak tugas baru karena Anda lebih nyaman dengan bidang lama. Salah. Menerima tugas baru dan belajar sebanyak mungkin untuk menghadapinya. Benar. Meminta atasan untuk kembali ke departemen lama karena Anda merasa tidak siap. Salah. Yang D menghindari tugas baru dan mencari cara untuk kembali ke bidang lama. Salah. Yang E menyampaikan ketidaknyamanan kepada atasan dan minta solusi lain. Benar. Antara jawaban B dan E, menerima tugas baru dan belajar sebanyak mungkin untuk menghadapinya adalah jawaban yang paling benar. Soal nomor 73. Anda ditugaskan untuk bekerja dalam proyek bersama tim internasional di mana bahasa utama yang digunakan bukan bahasa ibu, dan sikap yang paling tepat adalah menolak untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut karena masalah bahasa. Salah. Yang B mencari kursus untuk belajar bahasa tim tersebut dengan cepat. Benar. Yang C mengandalkan anggota tim lain untuk menerjemahkan semua komunikasi. Salah. Yang D berusaha untuk berkomunikasi sebaik mungkin dengan bahasa yang Anda kuasai. Salah. Meminta untuk dipindahkan ke proyek lain yang menggunakan bahasa yang Anda kuasai. Salah juga. Jadi jawabannya adalah yang B. Cari kursus untuk belajar bahasa tim tersebut dengan cepat. Soal nomor 74. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja telah menerima suap dari vendor untuk memenangkan tender proyek. Sikap yang paling tepat adalah mengabaikan informasi tersebut karena itu urusan pribadi rekan kerja Anda. Salah. B menyampaikan informasi tersebut kepada atasan atau pihak yang berwenang. Benar. C mencoba untuk mempengaruhi rekan kerja Anda untuk mengembalikan suap tersebut. Salah. D membuat pernyataan di depan umum untuk mengekspos perbuatan rekan kerja Anda. Salah. E menjauhi rekan kerja tersebut agar tidak terlibat dalam konflik. Salah. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 75. Sebagai pemimpin tim, Anda memiliki beberapa anggota tim yang seringkali tidak mencapai target kinerja mereka. Sikap yang paling tepat adalah yang ini tidak mencapai target kinerja mereka. Sikap yang paling tepat adalah memberikan hukuman kepada anggota tim yang tidak mencapai target. Salah. Membiarkan situasi tersebut dan mengharapkan mereka memperbaiki kinerja mereka sendiri. Salah. C mengidentifikasi penyebab kinerja rendah dan bekerja sama dengan anggota tim untuk mencari solusi. Bisa. Yang D menggantikan anggota tim yang tidak mencapai target dengan orang lain. Salah. Yang E menugaskan anggota tim tersebut untuk pekerjaan yang lebih mudah. Salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Mengidentifikasi penyebab kinerja rendah dan bekerja sama dengan anggota tim untuk mencari solusi.